Tubuh Pikuea terjepit di antara kerumunan penumpang. Tak ada ruang untuk bernapas, apalagi berpikir. Suara orang, aroma tubuh, dan desakan yang tak henti-henti. Bunyi alarm makin kencang, memenuhi ruang yang hening. Ring, ring, kerumunan makin padat, makin menelan ruang pribadinya. Bahu-bahu menyenggol tanpa permisi. Setiap detik adalah tekanan. Seolah ia satu-satunya yang tidak punya tempat di sini. Ia membungkuk, tubuhnya kaku karena panik. Keringat dingin membasahi topinya. Dan pikirannya mulai kabur, kenapa aku kesini? Jantungnya berdetak lebih cepat dari langkah kakinya. Di tengah gelapnya rasa sesak itu, matanya menangkap sesuatu. Ada seseorang, wah gawat. Siapa mereka? Selamat datang. Rodion S3R13S, dibaca series, adalah perkumpulan jalan cerita yang pendek. Dijalankan pakai ilustrasi bergambar. Rodiones kali ini judulnya Introvert Pink. Menceritakan tentang seorang perempuan yang introvert. Tapi tidak biasa saking tidak biasanya, hingga plot twist terjadi. Tonton Rodiones sampai akhir. Ada 3 orang di suatu rumah. Perempuan utama berkepala pink berkulit gelap, bernama Pikuea. Pikuea duduk di ruang kecil bersama 2 pria kawannya. Mereka mengobrol ramai, tertawa keras, dan saling bertukar cerita. Tapi Pikuea hanya diam, matanya mengamati, tubuhnya kaku. Dunia mereka riuh. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka berguncang. Ada angin di luar menggerakkan pintu. Anginnya bergerak-gerak. Pikuea refleks menoleh, suara itu bukan panggilan. Pikuea keluar sebelum pintu benar-benar terbuka. Dia harus melakukannya sekarang. Tak peduli siapa yang datang, dia harus menutup pintunya. Tangannya menutup pintu karena pintunya sedikit terbuka. Tangannya gemetar saat mencoba menutup pintu. Sudah dikunci pintunya. Kepanikannya berhenti, kemudian ia pengen balik duduk. Tak ada pilihan. Dan ketika balik lagi, tempat awal itu jadi aneh. Dengan nafas berat, Pikuea melihat itu. Tapi bukan ketenangan yang menyambutnya, melainkan kekosongan. 2 orang itu menghilang. Pikuea mencoba bersikap dingin melihat kejadian aneh. Lanjutlah hari itu. Namun tiba-tiba, terjadi hal yang aneh lagi. Kali ini dengan Pikuea. Di tengah alarm yang berbunyi. Pikuea terbaring di meja, tubuhnya lunglai. Di sekitarnya sunyi, ketenangan ini terasa salah. Alarm dari ponselnya mulai berdering, pelan tapi tajam. Layarnya menyala, bertuliskan alarm, snooze. Pikuea tetap terbaring, tak terusik. Dunia di luar mimpinya belum memanggil cukup keras. Bunyi alarm makin kencang, memenuhi ruang yang hening. Ring,
ring, menggema seperti suara sirene dari kejauhan. Tapi Piguea tetap terbaring. Akhirnya, matanya membuka perlahan. Ia menatap ponselnya kosong, lalu menarik napas berat. Bukan karena takut, hanya karena hari kembali dimulai. Hari di mana ia harus menghadapi dunia yang ramai. Ia bangkit perlahan, tubuhnya masih berat. Tidak ada percakapan, tidak ada sambutan. Hanya meja dan dinginnya pagi. Tapi hari ini ia akan keluar, walau berat. Lalu tiba-tiba pemandangan di lantai. Tubuh-tubuh tergeletak, tak bergerak, tak bernyawa. Piguea nampak tidak bereaksi. Bukan kejutan, bukan ketakutan, hanya realita yang ia sudah tahu. Wah, cukup mencurigakan. Ada apa ini? Piguea keluar rumah di malam hari. Menggunakan transportasi. Namun Piguea sebagai sang introvert. Transportasi itu tidak terlihat beres. Tubuh Piguea terjepit di antara kerumunan penumpang. Tak ada ruang untuk bernapas, apalagi berpikir. Suara orang, aroma tubuh, dan desakan yang tak henti-henti. Inilah neraka bagi jiwa yang senyap. Halte mulai terlihat tiba. Bus melaju cepat melewati malam kota. Lampu-lampu di luar bagai dunia lain yang lebih tenang. Piguea berusaha keluar dengan cara panik. Wajah-wajah asing menatap tanpa empati. Semuanya terlalu dekat. Piguea menggenggam erat pegangan di atas. Seolah itu satu-satunya tali yang menahannya dari tenggelam. Tibalah sang introvert Pink di halte tujuannya. Ia bergerak, atau lebih tepatnya terlempar, ke arah pintu. Bahu tertabrak, kaki terinjak, tubuh terombang-ambing. Dia akhirnya keluar, tanpa luka. Di belakangnya, penumpang berhamburan masuk dan keluar seperti banjir. Teriakan, tawa, dorongan, semuanya membanjiri halte. Piguea berlari meninggalkan kehororan itu, berkeringat dingin. Baginya, ini bukan cuma transportasi, ini mimpi buruk yang hidup. Tibalah Piguea di gedung tempat tujuan. Dan lagi-lagi, sebagai sang introvert. Gedung itu tempat keras buat Piguea. Dan di tengah-tengah itu, Piguea bertemu seseorang. Piguea melangkah ke dalam mall. Lautan manusia menyambutnya dengan tatapan asing dan suara bising. Langkahnya kecil, berat, dipaksa oleh niat, bukan semangat. Kepalanya tertunduk, mencoba menghindari dunia. Kerumunan makin padat, makin menelan ruang pribadinya. Bahu-bahu menyenggol tanpa permisi. Setiap detik adalah tekanan. Seolah ia satu-satunya yang tidak punya tempat di sini. Ia membungkuk, tubuhnya kaku karena panik. Keringat dingin membasahi topinya. Dan pikirannya mulai kabur, kenapa aku kesini? Jantungnya berdetak lebih cepat dari langkah kakinya. Di tengah gelapnya rasa sesak itu, matanya menangkap sesuatu. Ada seseorang, wah gawat. Siapa mereka? Matanya membulat, ekspresi cemas berubah. Seorang kawan melambaikan tangan dengan senyum yang tulus. Piguea tidak berkata apa-apa, tapi tubuhnya mulai rileks. Ada oksigen. Ada ruang. Ada harapan.
Dengan itu selesailah tujuan Piquea pergi keluar. Bertemu dengan kawannya. Mereka langsung keluar mall dengan mobil. Namun plot twist terjadi. Di tengah berkendara mobil, malam itu mereka tertawa bersama di dalam mobil. Obrolan ringan, candaan, musik. Semua tampak seperti malam persahabatan yang biasa. Pigue duduk tenang, senyumnya mantap. Sang kawan yang mengendalikan mobil mulai kehilangan fokus. Matanya berputar, tubuhnya menegang. Penumpang lain mulai merasa ada yang janggal. Tawa mereka memudar, digantikan dengan bisik-bisik cemas. Satu persatu mulai tersadar. Ini bukan perjalanan biasa. Satu lagi dari sang kawan yang perempuan mulai tak sadarkan diri. Wajah pucat, tubuh lemas. Panik pun menyebar seperti api kecil dalam ruang tertutup. Yang duduk sebelah mencoba ngebangunin. Namun Piquea tidak bereaksi. Dia yang sedang membangunkan, menyaksikan Piquea. Piquea berdiri, muncul menatap sang kawan itu. Dengan mata merah menyala, ekspresi tak terbaca. Keheningan berubah menjadi ancaman. Piquea menatap lurus, tajam, tak berkedip. Kini tak ada lagi senyum, hanya niat yang tersembunyi terlalu lama. Kawannya yang tersisa bergidik, tubuhnya gemetar. Dan di tengah ketakutan itu, Piquea tertawa lepas. Tertawa dengan suara yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Bukan tawa lega, tapi tawa seseorang. Yang akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ternyata Piquea bukanlah seorang introvert yang biasa. Dia nyuruh kawannya itu memegang kendali setir. Menuju balik ke rumah, dengan merasa terancam. Sampailah kembali rumah. Piquea masuk rumah dengan menggendong tubuh kawannya yang dibuatnya tak sadarkan diri. Wajahnya datar, matanya terlihat biasa saja. Masuk ke dalam rumah dengan senyum. Bersamanya, seorang teman yang di awal cerita, muncul dari bayangan. Piquea menyapanya, pria bertopi berbaju merah itu menyambutnya. Masuklah mereka di rumah dan ruangan. Dengan tubuh-tubuh bergeletakan banyak di lantai. Bersiap mereka menambahkan dari apa yang Piquea gendong. Dengan senyum lebar di wajah mereka. Bukan senyum lega, tapi senyum seorang yang akhirnya menunjukkan jati diri. Seorang introvert pink. Yang psikopat. Jalan cerita selesai dengan cara tamat.